Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nabi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innahu la yastaghfiru man fis sama innahu la yastaghfiruhu lil alimi man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitani fil bahr fi riwayatin hatta an-namlati fi juhriha. Dari Abi Darda berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang alim, orang yang mempelajari agama akan dimintakan ampun oleh apa yang ada, yaitu penduduk langit dan penduduk bumi, hingga ikan-ikan yang ada di laut. Dalam riwayat yang lain, hingga semut-semut yang ada di lubangnya memintakan ampun bagi mereka mu'allimun nasa khaira, yang mengajari manusia tentang kebaikan. Karena dengan baiknya manusia, maka baik pula apa yang ada di alam semesta ini. Justru sebaliknya, jika manusia itu melakukan aktivitas tanpa didasari oleh ilmu, maka yang terjadi hanyalah kerusakan di langit, di bumi, di laut. Kenapa? Karena mereka mengedepankan hawa nafsu duniawi tanpa mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Jadi dengan kehadiran orang alim, orang yang memiliki ilmu, mereka bisa melakukan al-amir bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, pemerintahan yang baik dan melarang kemungkaran. Karena di alam semesta yang kita tinggal ini, itu isinya hanya ada dua, imma syarrun, imma khairun. Imma orang yang melakukan keburukan atau orang yang melakukan kebaikan. Maka kalau yang baik ini tidak memberikan nasihat, tidak memberikan peringatan, maka yang terjadi hanyalah kerusakan di mana-mana. Oleh karena itu, para ulama dari generasi ke generasi mereka bersemangat di dalam menuntut ilmu, baik itu mempelajari tafsirul Quran dan hadis-hadis Rasulullah, karena dengan keduanya lah sumber kebahagiaan di dunia ini. Sebagaimana seorang penyair berkata, "Tamassak bihablillahi wattadil huda wa la takubidiyyan la'allaka tuflihu." Berpegang teguh dengan Al-Quran dan mengikuti hadis-hadis Rasulullah, ini adalah sumber kebaikan. Maka pada kesempatan malam ini kita kembali mengkaji atau membaca hadis-hadis Rasulullah, ya, khairul kalamil ummah, sebaik-baik perkataan manusia yang lahir di muka bumi ini. Karena setiap ucapannya itu adalah wahyun yuha ilaih, adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Akan tetapi hadis-hadis Rasulullah tidak semuanya ucapan. Di sana ada perbuatan yang mana para sahabat meriwayatkan hal itu. Di sana ada pula pembenaran yang itu diriwayatkan oleh para sahabat tentang pembenaran Rasulullah terhadap sesuatu. Akan tetapi para ulama membagi, kalau sekiranya hadis itu berupa ucapan Nabi, maka ketahuilah hadis tersebut adalah hujjatun yuqbalu wa yu'malu. Dia adalah hujjah yang diterima dan diamalkan mutlak, secara mutlak. Berbeda dengan perbuatan.
Tidak semua perbuatan Nabi itu hujjah atau kita boleh mengamalkannya. Membutuhkan perincian. Ada yang menjadi kekhususan Nabi, haram bagi kita mengerjakannya. Ada yang menjadi jibiliyah, yaitu kebiasaan dia sebagai seorang manusia, makan dan minum. Ada pula yang dia lakukan adalah taqarruban, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi secara global Allah memuji segala bentuk perbuatan Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Ai ittabi'u, ikutilah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan bagi mereka yang mengaku mencintai Allah, itu syaratnya hanya satu, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 30 ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni." Jika katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, jika mereka benar-benar mencintai Allah, maka syaratnya ittabi'uni, yaitu ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mempelajari hadis-hadis Rasulullah, kita mengetahui mana amalan-amalan yang benar. Dengan mempelajari hadis-hadis Rasulullah pula kita bisa menolak segala bentuk syubhat, pemikiran-pemikiran yang bisa menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempelajari hadis Rasulullah, maka ada keberkahan bagi diri kita, keluarga kita, dan negara kita. Karena Rasulullah tidaklah mengucapkan atau melakukan sesuatu melainkan itu adalah untuk kemaslahatan bagi umat manusia. Sebagaimana agama ini datang limaslahat, untuk kemaslahatan dan menolak segala kemudaratan. Seorang penyair berkata, "Ad-dinu ja'a li-sa'adatil bashar wal intifa'i syarri anhum wad-darar." Agama ini datang, agama ini disyariatkan untuk kemaslahatan umat manusia dan menjauhkan segala bentuk kemudaratan yang akan menimpa umat manusia. Nah, kita lanjutkan. Siapa yang mungkin mau membaca? Silakan mungkin sambil membaca terjemahannya. Sekarang bab yang ke-37, 38. Hadatsana Ibrahim bin Hamzah qala hadatsana Ibrahim bin Sa'id an Salih an Ibnu Syihab an Ubaidillah bin Abdullah anna Abdullah bin Abbas akhbarahu qala akhbarani Abu Sufyan anna Hiraqla qala lahu sa'altuka hal yaziduna am yanqusun faza'amta annahum yazidun wa kadzalika al-iman hatta yatimma fasa'altuka hal yartaddu ahadun syakhatan bidinihi ba'da an yadkhulaha fi faza'amta an la wa kadzalika al-iman hina tuhalitu basyashatuhul qulub la yaskhatuhu ahadun. Ibrahim bin Hamzah meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami dari Saleh, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah bahwa Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya. Ia berkata, Abu Sufyan telah mengabarkan kepadaku bahwa Heraklius berkata kepadanya, aku bertanya kepadamu, apakah pengikutnya yakni Muhammad SAW semakin bertambah atau berkurang? Lalu engkau katakan bertambah. Demikianlah keadaan imannya akan terus bertambah hingga sempurna. Aku bertanya kepadamu, adakah pengikutnya yang murtad karena benci terhadap agamanya setelah ia memeluknya?
Kau menjawab tidak. Demikianlah iman, jika cahaya yang telah menyinari hati, tidak seorang pun akan membencinya. Imam Bukhari mendatangkan bab ini dan hadis ini, padahal hadis ini sudah disebutkan dalam kitab Badul Wahyu, yaitu permulaan wahyu, di hadis yang ke-7 tentang kisah Abu Sufyan bersama Herakla, yang mana tak kala waktu itu Abu Sufyan masih dalam keadaan apa? Musyrik. Akan tetapi setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh Herakla dia jawab dengan sujud-jujurnya, karena orang musyrik itu sangat aib sekali kalau berdusta. Maka kalau sekiranya bukan karena rasa malu yang akan menimpaku nanti kalau pulang ke Mekah, karena berdusta niscaya aku akan apa? Tidak mau berdusta karena alasan ini. Imam Bukhari mendatangkan hadis ini, mengulang hadis ini di dalam Kitabul Iman, karena ada kalimat di situ wa kadzalikal imanu hatta yatimma. Demikian juga wa kadzalikal imanu hina tukhalitu basyasatan qulub la yasqatu ahadun. Ini adalah faedah iman. Tatkala iman sudah masuk ke dalam hati seseorang, maka pasti dia tidak akan membenci agama yang dia anut, yaitu agama Islam. Dia tidak akan apa? Dia tidak akan murtad dari agamanya. Karena apa? Karena kecintaan terhadap iman sudah tertanam. Maka dari sini kita sebagai orang tua yang memiliki anak, hendaknya sedini mungkin anak-anak kita itu tanamkan tentang keimanan sebelum syariat-syariat yang lain, baik itu sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya. Tapi apa? Tanamkan keimanan terlebih dahulu. Sebagaimana Rasulullah ketika berdakwah, awal berdakwah di Mekah, yang dia tanamkan hanyalah keimanan. Sehingga apabila orang musyrik keimanannya sudah kokoh, sudah kuat, fondasinya sudah kuat, ditambahkan permasalahan syariat di atasnya, maka mudah dia akan terima. Demikian juga anak-anak kita. Kalau sedini mungkin kita ajarkan mereka tentang keimanan kepada Allah, tentang kecintaan kepada Allah, insya Allah kedepannya dia akan mudah, dia akan tumbuh kesadarannya untuk menjalankan syariat sholat, syariat puasa. Tidak usah susah-susah lagi menyuruhnya. Kenapa? Dia akan melakukan dengan kesadaran. Dia tahu bahwasanya ini adalah perintah dari Allah yang dia cintai. Dia melakukan dengan dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sering sekali dan berulang-ulang menyebutkan di dalam Al-Qur'an, tatkala memerintahkan melakukan amalan soleh itu didahului dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat. Di juz amma itu banyak sekali. Dalam surah Al-Bayyinah, dalam surah Al-Buruj itu disebutkan ya ayyuhalladzina amanu innalladzina amanu wa amilus sholihat. Didasari dulu oleh apa? Fondasi keimanan sebelum melakukan amalan soleh. Demikian juga Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amalan soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, sementara dia beriman, coba lihat, wa huwa mu'minun, dia melandasi amalannya dengan keimanan, maka akan diberikan kehidupan yang baik di dunia dan balasan yang setimpal pula di akhirat kelak. Akan tetapi kalau ada seseorang melakukan amalan dengan paksaan atau dengan kebiasaan karena dia bisa karena dibiasakan, terbiasa karena dipaksa, sehingga apa? Tidak ada kesadaran, tidak ada keikhlasan dalam dirinya. Seperti layaknya apa?
binatang, anjing ataupun lumba-lumba yang biasa dia melakukan karena dilatih, tapi tanpa ada kesadaran yang dia lakukan. Maka sangat penting sekali bagi orang-orang tua yang memiliki anak, ajarkan, tanamkan sedini mungkin tentang keimanan kepada anak-anak kita. Demikian juga lembaga-lembaga pendidikan PAUD, TK dan yang lainnya menanamkan dasar keimanan terlebih dahulu sebelum syariat, sholat, puasa, zakat dan yang lainnya. Nah, kita lihat. Keutamaan orang yang menjaga kesucian agamanya. Babu fadlil minas sabra'a bidini. Hadatsana Abu Nu'aim, hadatsana Zakaria an Amir qala sami'tu Nu'man bin Bashir yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma mutasyabihat wa bainahuma musyabbahatun la ya'lamuha katsirun minan nas faman ittaqal musyabbahati istabra'a bidinihi wa irdihi wa an waqa'a wa man waqa'a fi syubuhati qara'in yar'a hawlal hima yushiku an yuwaqi'ahu ala inna likulli malikin hima ala inna himallahi fi ardihi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wa hiya al-qalbu. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Zakaria meriwayatkan kepada kami dari Amir. Ia berkata, aku mendengar An-Nu'man bin Bashir berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang menghindari perkara-perkara syubhat, berarti ia telah menjaga kesucian agamanya dan kehormatan dirinya. Dan barang siapa terjerumus ke dalam perkara syubhat, berarti ia telah terjerumus ke dalam perkara haram. Seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang, lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja pasti memiliki daerah terlarang, dan ketahuilah bahwa daerah terlarang Allah di buminya adalah apa-apa yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa di dalam jasad terdapat segumpal darah. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Apabila ia buruk, maka buruklah seluruh jasad. Ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Bab ini Imam Bukhari rahimahullah mendatangkannya sebagai bentuk mukamilatul iman, sebagai penyempurna keimanan. Karena waro itu berhati-hati terhadap perkara syubhat, ini bisa membuat sempurna keimanan seseorang. Maka ini kaitannya, bab ini disebutkan dalam Kitabul Iman. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Nu'man bin Bashir, seorang sahabat yang tatkala Rasulullah meninggal dunia, dia berumur 8 tahun. Berumur berapa? 8 tahun. Menunjukkan bahwa anak kecil boleh tahammulul hadis, boleh dia menerima hadis, tapi tidak boleh dia menyampaikan. Nanti kalau dia menyampaikan, tatkala dia balik. Anak-anak kecil itu hadir di majelis mungkin umurnya 2 tahun, 3 tahun, yang dia belum memayyiz, belum balik. Dia hanya sekedar menyerap, mendengar, menangkap. Ini boleh, yaitu tahammul, yaitu menerima. Sebagaimana Nu'man ini.
Dia masih kecil mendengar hadis ini, tapi dia menyampaikannya ketika dia sudah dewasa. Ada yang mengatakan bahwa periwayatan anak kecil itu tidak boleh diterima. Nah, jadi ada yang menyampaikan hadis anak kecil nggak boleh. Tapi tahammul, yaitu menerima, mengambil, itu dibolehkan. Demikian juga orang kafir. Orang kafir itu tahammul, dia boleh menerima, belajar gitu, duduk di majelis ilmu, dia mendengarkan saja, masih muskilah, nggak ada masalah. Ya, tapi yang masalah kalau dia keluar menyampaikan kepada orang lain. Sementara apa? Sementara dia masih kafir, masih non muslim, dia nggak boleh. Nah, kapan orang kafir atau orang musyrik itu dibolehkan menyampaikan apa yang dia dengarkan ketika dia kafir? Ketika dia masuk apa? Islam. Masuk Islam. Nah, kata Rasulullah, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas dan haram itu jelas. Maksudnya adalah halal telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, haram pun telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu tidak boleh seseorang menentukan ini halal dan ini haram dengan akal, dengan adat istiadat atau dengan prasangkanya. Haruslah dibangun di atas dalil. Kenapa? Karena perkara halal itu membuat orang bisa melakukannya, bisa memakannya kalau itu berupa makanan, bisa mengerjakannya karena ini dibolehkan. Seperti yang lagi masyhur saat ini apa? Bolehnya berzina di luar nikah. Bolehnya apa? Berzina di luar nikah. Dia mengeluarkan fatwa kebolehan. Padahal ini hukumnya haram. Jadi nggak boleh menentukan halal dan haram dari diri kita, dari kebiasaan kita, apa adat istiadat masyarakat kita. Haruslah dengan apa? Dengan dalil. Nah, hanya saja ada perkara musyabbahat, perkara yang syubhat, ay la yattabi am halalun huwa au haramun huwa. Apakah dia halal ataukah dia haram? Perkara ini enggak jelas. Istilahnya abu-abu, enggak putih, enggak hitam. Maka kemana sesuatu ini? Apakah dia ke hitam ataukah ke putih? Hadis ini pun menjelaskan. Coba perhatikan di sini. Syubhat itu terkadang dia halal, terkadang dia pula haram. Maka para ulama ada yang mengatakan syubhat itu adalah perkara yang haram. Syubhat itu adalah perkara yang halal. Ada yang mengatakan enggak, dia di antara halal dan haram. Mana yang menunjukkan syubhat adalah haram? Yaitu perkataan Rasulullah istabara li dinihi wa irdihi. Jika dia meninggalkan syubhat, maka istabara, dia telah terlepas ya untuk menjerumuskan agama dan kehormatannya. Berarti ini adalah haram. Mana yang menunjukkan halal? Yaitu karra'i yar'a haulal hima. Jadi seseorang, taruhlah ini saya gambarkan, ini adalah pagar bagi kebun seseorang, gitu ya. Ini pagar. Tak kalah datang seorang pengembala kambing atau sapi gitu, mengembala di sekitarnya di sini, apakah itu dibolehkan? Tidak di dalam pagar? Dibolehkan. Berarti ini halal di sekitar sini. Meskipun ini perkara syubhat. Kenapa dikatakan perkara syubhat? Karena memungkinkan nanti dia masuk ke dalam kandang untuk memakan buah-buahan atau pertanian yang ada di dalam pagar. Maka apa? Syubhat di sini ada yang halal dan ada yang haram. Jadi para ulama menyebutkan kalau sekiranya orang yang mengembalanya itu di siang hari terus masuk di dalam pagar orang, di dalam kebun orang, dia rusak semua itu, maka dia kena doman, dia kena denda, harus mengganti apa yang dirusak oleh kambingnya. Tapi kalau sekiranya
ada orang yang menjaga di situ, yang menjaga perkebunannya, terus kambing ini masuk, ya kambing ini masuk tanpa dia usir gitu, maka orang ini nggak kena denda. Apalagi tadi terbalik ya. Kalau sekiranya di malam hari yang dimana kebun itu tidak dijaga, maka kalau kambing ini masuk ke dalam kebun, makan semua apa yang ada di dalam situ, maka pengembala ini didenda. Kenapa? Karena di saat memang kebiasaan orang di malam hari itu nggak jaga kebun. Tapi kalau sekiranya di siang hari, di mana waktu menjaga kebun-kebun, masuk kambing ini, sementara ada orang di dalamnya dia nggak usir, maka orang yang mengembala ini tidak didenda. Kenapa? Karena memang kebiasaan di siang hari kebun itu dijaga oleh pemiliknya. Maka apa? Nggak ada denda. Waman waqa'a fi syubhat, dalam riwayat yang lain waqa'a fil haram. Kalau dia tidak sampai masuk, berarti tidak dikatakan haram. Tapi kalau ada di sekitarnya saja, berarti apa? Dia tidak masuk ke dalam apa? Ke dalam keharaman. Ini banyak sekali contoh-contohnya dalam permasalahan harta masalah. Kita sebutkan dulu, terkadang perkara itu menjadi syubhat karena ketidaktahuan sebagian orang dan orang sebagian yang lain mengetahuinya. Contoh, uang riba. Uang riba ini menjadi syubhat oleh sebagian orang, apakah boleh digunakan untuk jalanan ataukah untuk pembangunan WC yang jorok-jorok itu, dengan alasan daripada digunakan oleh orang Yahudi memerangi kaum Palestina di sana. Mereka bank-bank itu mengirimkan ke sana untuk apa? Membombardir Palestina, warga Palestina. Maka sebagian orang mengatakan ini kan riba, ini kan uang riba, uang haram. Maka menjadi syubhat. Ada sebagian yang mengetahui bahwasanya ma haruma akhduhu haruma i'ta'uhu. Apa yang diharamkan mengambilnya, maka haram pula memberikannya. Seperti seseorang perampok atau pencuri. Dia kasihan dengan orang-orang fakir miskin, akhirnya dia merampok dengan tujuan apa? Dengan tujuan memberikan makan kepada fakir miskin. Tujuan yang baik tidak merubah hakikat yang haram menjadi halal. Tidak merubah suatu hal yang haram menjadi halal. Demikian juga kalau ada seorang wanita melakukan pelacuran karena orang tuanya sakit keras di Jawa sana, mungkin dia melakukan pelacuran di sini dengan tujuan yang baik, yaitu apa? Biar dia menghasilkan uang agar orang tuanya berobat. Kira-kira gimana ini? Boleh? Nggak boleh. Karena dari pekerjaan yang haram akan menghasilkan juga uang haram. Ya, tidak merubah hakikat yang haram. Sebagian ulama mengatakan boleh saja istihsan, dan dulu istihsan dianggap baik. Sementara dalam qawaidul usul fiqih, al-istihsanu minal qiyas al-khafi. Al-qiyas la yusadimun nas. Qiyas itu ada kalau dia tidak menyelisihi nas. Sementara nasnya sudah zahir, sudah jelas, yaitu apa? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Apapun namanya, apapun jenisnya. Kalau itu ziyadatu fil qardi, tambahan dalam pinjaman, itu adalah riba. Contoh yang lain, masalah muamalah. Ada seseorang yang mau menikah dengan wanita di jalan LKMD ini. Tapi ada salah satu perempuan di LKMD ini adalah saudara persusuannya, saudara perempuan sepersusuannya. Ada satu.
maka ini syubhat baginya. Antara menikahi saudara perempuan sepersusuan dan menikahi wanita ajnabiyah, bercampurkan di sini ya, nggak jelas. Maka bagaimana solusinya? Yaitu jangan dia menikahi wanita yang ada di jalan LKMDI. Dia mungkin cari wanita yang ada di Perumnas sana atau di daerah-daerah mana. Jangan cari di sini. Meskipun wanita di sini ada 100, ada 1000. Kenapa? Karena ada satu yang syubhat. Itu ada satu yang syubhat. Nah, demikian juga kalau sekiranya ada janda, ya, ada janda, kemudian ada duda, kepengen menikah berduanya. Tapi si duda ini tidak paham tentang masa iddah janda ini. Apakah masa iddahnya itu 3 kali kurung, ataukah melahirkan, ataukah 3 bulan, ataukah 4 bulan 10 hari? Kira-kira paham nggak Pak Iman? Ada janda, masa iddahnya berapa ini? Apakah 3 bulan, ataukah 3 kali kurung, ataukah 4 bulan 10 hari, ataukah melahirkan, ataukah nggak ada iddahnya sama sekali? Nah, kira-kira bisa diperincikan Pak Iman? Agar nanti sebagai apa? Sebagai jalan yang jelas untuk menikahi janda-janda yang menjalani masa iddah. Nah, kira-kira gimana Pak Imam? Yang aman aja. Dari yang aman aja, Pak. Yang aman aja sudah setahun lah. Lewatin ya. Iya. Yang aman sudah setahun, berarti semua lepas itu ya. Kalau tahan Pak. Nah, ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah, setiap raja, setiap pemilik atau tuan itu memiliki batasan-batasan. Pemilik kebun punya batasan-batasan yang mana hewan-hewan ternak tidak boleh masuk ke dalamnya. Demikian juga kita sebagai tuan rumah punya batasan-batasan yang mana orang tidak boleh seenaknya masuk ke dalam rumah kita. Harus apa? Izin. Demikian juga Allah punya hima, yaitu haram maharimuhu, keharaman-keharaman yang tidak boleh dilanggar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Rasulullah menyebutkan di sini yang menjadi sumber untuk menentukan mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat, itu adalah hati. Itu adalah hati. Terkadang ada yang menyebutkan bahwasanya al-qalbu di sini adalah jantung. Ada pula yang mengatakan adalah hati. Banyak sekali lafaz-lafaz qalbun disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Jadi hati merupakan barometer ya, penentu untuk badan ini mengerjakan kehalalan, mengerjakan keharaman, dan mengerjakan syubhat. Jadi hati ini sebagai pimpinan yang memerintahkan anggota tubuh yang lain untuk mengerjakan yang halal, yang haram, dan syubhat. Kalau hati ini baik, maka baik pula nanti apa yang diperintahkannya. Kalau sekiranya hati ini rusak, maka rusak pula nanti anggota tubuh yang lain pasti akan mengarahkannya kepada hal-hal yang haram. Maka tazkiyatun nufus, perbaikan hati, tentulah dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah, dengan pengesaan kepada Allah, dan ibadah-ibadah yang lain. Karena setiap maksiat yang kita lakukan, kecil ataupun besar, itu bisa menodai hati, menyebabkan nuqtatun sauda, ada titik hitam yang ada di hati kita, sehingga makin banyak dosa yang kita lakukan, makin gelap pula hati kita dengan apa? Dengan dosa-dosa, sehingga tidak bisa lagi yufariqu bainal haqqi wal batil wa bainal halali wal harami.
Nah, hadis ini menyebutkan bahwa fasadu zahir yadullu ala fasadil batin. Rusaknya zahir seseorang menunjukkan pula rusaknya apa yang ada di dalam. Coba lihat perkataan Rasulullah, "Idza saluhat jasadu wa idza fasadat jasadu." Apabila hati itu menjadi rusak, maka rusak pula jasad. Berarti rusak pula yang ada di luar. Kalau hati ini baik, maka hati yang di luar itu baik pula. Tapi ada seseorang perempuan tidak memakai kerudung, makanya yang pakaian anak adiknya yang dia pakai gitu ya, terus dituntut kenapa nggak pakai kerudung? Kan yang penting hatinya baik. Nah, kira-kira ini benar nggak ini? Enggak, karena apa yang ada di luar itu menunjukkan rusaknya apa yang ada di dalam. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Ada yang ditanyakan, Pak? Tentang janda, Pak. Jadi di doa setelah sholat duha itu kan muktabar sekali ya. Bukan anak rezeki bersama yang hidup, anak beriman kita itu, yang terakhir itu anak haraman atau hidup, kan? Yang saya tanyakan yang pertama, apakah doa ini dari Rasulullah atau ulama itu? Yang berikutnya, karena haraman atau hidup, bila haram sucikanlah ya orang itu. Ini pemahamannya bagaimana? Karena orang biasa salah paham nih, pokoknya cari rezeki asal-asalan aja. Nanti Allah yang mensucikan ini, kan? Nah, pemahamannya bagaimana itu? Jadi dilihat dulu, tahu nggak seperti yang hadis ini? Saya baru dengar juga ini Pak hadis ini. Enggak di panduan sholat duha itu mutabar sekali. Doa setelah sholat duha itu di buku sekolah ada. Itu di waktu sekolah katanya, bukan ya? Di buku sekolah ada itu. Di waktu sekolah ya. Zaman sekolah. Allah doa. Jadi dilihat dulu tentang itu ya, sumber hadisnya dari mana, baru nanti bisa dicek sanad dan matan hadisnya, Pak. Saya juga baru dengar itu, karena saya dulu belajar agamanya pergi ke laut gitu ya. Bila orang belajar agama saya ke laut. Nah, kalau hadisnya sahih berarti nanti pemahaman terhadap hadisnya. Kalau sekiranya hadisnya dhaif berarti nggak usah dipahami hadisnya, Pak. Nanti insya Allah saya lihatkan, Pak. Minggu depan insya Allah hadir di sini ya. Insya Allah. Kita berapa? Soalnya mau ke Jakarta nih. Apakah riba jika kita melebihi uang yang telah kita pinjam kepada Tuhan sebagai bentuk tanda terima kasih karena telah meminjamkan uang tersebut? Jadi kalau sekiranya kita meminjam kepada seseorang dan orang itu tidak memberikan syarat, kamu minjam 1 juta kembali 1.050.000, terus kita berniat baik saja ingin mengembalikan gitu dalam bentuk terima kasih, maka ini tidak mengapa karena tambahan tersebut tidak bersyarat. Ya, tidak bersyarat. Beda halnya kalau dia mensyaratkan di awal, kamu pinjam uang saya bawa onde-onde ya setiap hari. Nah, ini kelebihan berarti kan ya. Meskipun itu bukan berupa apa? Berupa uang. Atau pinjamkan deh pinjamkan deh uang kepada saya. Motor ini kamu pakai saja, Gojek sana kemari. Maka penghasilan dari Gojek itu adalah hasil riba yang dia raih. Atau kalau dia gadai mejanya di pasar ikan sana, ya kan? Kemudian dia sewakan meja tersebut. Maka sewanya nanti itu adalah riba yang dia hasilkan dari uang yang dia pinjamkan kepada orang itu. Tapi kalau barang itu tidak diapa-apain misalnya? Nah, kalau dia tidak diapa-apain, nanti ada biaya lagi, biaya perawatan. Kalau sekiranya kambing yang dia gadaikan ada biaya perawatan nggak sih? Dia boleh nanti memerah susunya untuk sekedar biaya makannya dan biaya perawatannya. Demikian juga kalau sekiranya motor gitu, kalau dibiarkan gitu saja motor ini bisa rusak ini.
Mungkin dipinjamkan hanya sekedar penghasilan untuk biaya perawatan, bukan kelebihan dari pinjaman. Berarti termasuk termasuk arisan itu. Misal arisan yang narik si A, nanti yang A ini yang menyediakan makan-makan gitu. Oh, itu bukan. Itu sebenarnya adat istiadat atau kebiasaan saja gitu ya. Makanya sudah kordo. Iya, sudah. Nah, saya pernah dengar itu, Bukan syarat itu. Iya, dia di kesepakatan gitu kan, arisan itu kebiasaan arisan. Terus saya pernah dengar dari referensi dari salah satu ulama di TV gitu, di Roja gitu, bahwa arisan-arisan yang disyaratin dengan yang narik nanti yang menanggung makan, dan makan itulah ribanya. Nah, kalau dia mensyaratkan di situ ya, ini dia biasanya umumnya nggak mensyaratkan. Karena tuan rumah mungkin gitu menghargai tamu-tamu yang datang. Tadi senang buat Nah, ini dia bentuknya sedekah. Nah, demikian subhanakallah wa bihamdika.